Halo sahabat semua, kami dari kelompok observasi pasif kelas F5 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri yaitu Faizanul Fikri, lalu ada Afri Suhendra, Muhammad Imron, dan yang terakhir Herul Febriansyah. Nah sahabat, yang pertama kita akan jelaskan dahulu latar belakangnya. Di sini latar belakangnya itu ada dua ya, latar belakang observasi sama latar belakang apa itu CFD. Nah, sahabat, pastinya kalian sudah familiar kan dengan Car Free Day? Nah, kegiatan ini rutin digelar setiap hari Minggu di kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta sendiri, biasanya CFD dilaksanakan di sekitar Bundaran HI. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya juga didorong oleh aktivis-aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. Nah, pertama kali, Car Free Day itu diadakan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh koalisi LSM Lingkungan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Awalnya, kegiatan CFD hanya diadakan di setiap hari Minggu pada minggu terakhir di setiap bulannya. Namun berlangsung selama 8 jam dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Namun karena banyak keluhan dari masyarakat, akhirnya pada tanggal 26 April 2009, kegiatan ini dipersingkat menjadi 2 jam saja. Pada tahun 2011, pelaksanaan CFD ini meningkat, yaitu menjadi 2 kali dalam sebulan. Lalu, pada tanggal 13 Mei 2012, kegiatan Car Free Day ini dilaksanakan 4 kali dalam sebulan dari pukul 6 sampai jam 11 pagi. Nah, namun sekarang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tidak berinteraksi secara masif, acara ini sendiri baru saja diadakan kembali. Namun, pesertanya masih harus memenuhi protokol-protokol kesehatan yang masih diberlakukan. Nah, sebenarnya kami ini ingin melihat sejauh mana pengaruh pandemi ini terhadap kegiatan Car Free Day yang tentunya sudah bisa disebut sebagai kegiatan wajib bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Sekarang kita bahas latar belakang observasi nih sahabat. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis mengenai gejala-gejala yang akan kita teliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan atau reliabilitasnya dan kesahihannya atau validitasnya. Dan tujuan-tujuan observasi secara umum adalah yang pertama, untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Tujuan yang kedua adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan suatu data untuk informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Dan observasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan observasi yang pertama adalah dapat mencatat hal-hal, perilaku pertumbuhan, dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung, atau sewaktu perilaku itu terjadi. Kelebihan lainnya adalah dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal ataupun tidak. Nah, kelemahannya yang pertama diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Lalu, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Dan kelemahan yang terakhir adalah adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati. Misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya pribadi dan personal. Nah, kali ini
kami melakukan observasi pada kegiatan Car Free Day pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Kami melakukannya di kawasan Bundaran HI Jakarta dan hanya dilakukan selama 1 jam karena menimbang masih berlakukannya kondisi new normal di sebagian wilayah Indonesia. Nah, baik sahabat, saya akan menyebutkan beberapa poin seperti tujuan observasi, sasaran observasi, lokasi observasi, waktu pelaksanaan observasi, dan metode observasi. Yang pertama yaitu tujuan observasi. Berdasarkan latar belakang di atas muka tujuan dari pelaksanaan observasi ini yaitu sebagai syarat wajib dalam memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian. Yang kedua, mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap Car Free Day atau bisa disebut dengan CFD. Pada poin selanjutnya, sasaran observasi, kami mengambil topik ini karena pada saat ini hanya di Jakarta saja yang sudah memperlakukan kegiatan CFD. Setelah beberapa bulan kita melakukan yang namanya work from home. Terus, lokasi observasi, kami memilih kawasan Bundaran HI dikarenakan lokasi ini sangat ideal untuk dijadikan tempat observasi. Pelaksanaan dimulai pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 pukul 7 sampai 8 pagi. Kami memulai pada jam 7 pada saat kegiatan CFD ini, karena pada jam ini mulai banyak orang yang sudah mendatangi daerah kawasan Bundaran HI ini. Metode observasi yang kami gunakan yaitu menggunakan observasi pasif, di mana observasi yang dilakukan ini dilakukan tanpa terlibat dengan objeknya secara langsung. Kami hanya mengamati, menganalisa, mengambil kesimpulan, dikarenakan pada metode penelitian observasi pasif ini, peneliti tidak ikut dalam kegiatan CFD tersebut. Sebelum adanya lockdown atau new normal, berarti sebelum adanya virus corona menyebar. Lalu, kesimpulan observasi, berdasarkan hasil pengamatan kami di kawasan Bundaran HI ini, banyak warga yang antusias mengikuti CFD kali ini, dan banyak dari mereka yang mematuhi aturan pada new normal, seperti menggunakan masker, walaupun masih saja ada warga yang tidak memakai masker. Di kawasan Bundaran HI, juga dilakukan pembagian jalan antara pengguna sepeda dan pejalan kaki agar lebih tertib, serta banyak petugas yang mengawasi daerah tersebut agar kawasan tersebut tidak terlalu padat. Sewaktu kami di sana, masih juga sangat banyak warga yang tidak menggunakan masker, entah mereka tidak sadar akan bahayanya virus corona, atau mungkin sosialisasi yang kurang dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang bergerak. Namun banyak juga kayak komunitas atau penggerak-penggerak yang membagikan masker gratis di sana dan melakukan kegiatan penyuluhan. Dan dikarenakan masih menerapkan new normal, warga yang rentan terkena virus COVID-19 seperti anak di bawah 9 tahun dan lansia tidak boleh ikut serta dalam kegiatan CFD kali ini. Walaupun menerapkan protokol kesehatan yang benar, namun kami masih menganjurkan untuk menghindari keramaian seperti kegiatan ini, karena kami khawatir jika jumlah pasien positif COVID-19 ini akan naik jika kegiatan ini masih diadakan saat pandemi COVID-19 ini berlangsung. Nah, ada contoh nih, yang minggu kemarin waktu CFD ramai itu ada yang kena COVID dan pas dites ternyata reaktif. Maka seluruh warga Jakarta yang mengikuti CFD kan akhirnya jadi panik sendiri tuh. Jadi kami sangat menganjurkan untuk sudahlah diam di rumah aja dulu sampai ini berangsur pulih. Walaupun pemerintah menerapkan new normal, namun warga dapat memilih bisa mengikuti CFD atau enggak. Tapi saran kami lebih baik di rumah karena terbukti kemarin juga waktu awal-awal dibuka CFD di Jakarta lagi, langsung ada yang dites dan ternyata reaktif COVID-19. Mungkin segitu saja dari kami, kelompok observasi pasif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.